Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Cakri. Iya, indeks sudah dibuka tadi, kembali dibuka menguat, meskipun penguatannya juga nampaknya tipis saja begitu, cukup terbatas. Melihat penguatan kemarin juga ditutup di hanya 0,08% penguatannya. Anda melihat IHSG, apa yang membatasi pergerakan IHSG untuk penguatannya sepanjang hari ini begitu? Oke, kalau kita lihat ya ada dua sisi, di mana kalau secara global ya, terlebih untuk market Asia sendiri, ini disebabkan adalah tensi yang kembali meningkat antara China dan juga US ya, karena memang ini terkait dengan salah satu platform yang cukup ramai di Twitter seperti TikTok yang memang cukup hangat ya isunya ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya ini juga diimbangi dengan katalis positif, utamanya adalah dari vaksin ya, di mana Indonesia tidak hanya untuk mengandalkan dari Sinovac ya, vaksin Sinovac, tetapi Indonesia juga mengembangkan dari vaksin buatan sendiri yaitu merah putih. Selain itu juga adanya anggaran terhadap beberapa karyawan yang gajinya di bawah 5 juta dan juga untuk para tenaga honorer ya, di mana kalau untuk karyawan yang di bawah 5 juta sendiri mendapatkan stimulus 600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan, dan juga untuk PNS sendiri mendapatkan tunjangan pulsa kurang lebih 200.000. Itu yang memang bisa memperkuat dari sektor-sektor katakanlah seperti retail dan juga pusat perbelanjaan untuk yang ada di IHSG, Mbak Cakri. Karena adanya juga daya beli begitu ya yang akan terpengaruh. Betul. Ya. Kalau kita lihat masih dari sentimen dalam negeri, di Juli 2020 neraca perdagangan RI surplus 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bisa menjadi katalis positif tidak sejauh ini kalau Anda melihat pergerakan indeks yang masih di zona hijau? Sendiri terlebih karena memang impor kita ya yang justru menurunnya cukup dalam. Justru ini sebenarnya tidak terlalu bagus juga. Karena kenapa? Impornya itu sendiri yang ada di kita sendiri adalah untuk bahan baku utama. Yang bahan baku utama yang diolah kembali untuk dilakukan ekspor. Jadi sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Karena menunjukkan dari permintaan domestik sendiri tidak terlalu signifikan, Mbak Cakri. Jadi memang ini sebenarnya juga sudah di-adjust dari market sendiri. Jadi hal ini sebenarnya tidak terlalu menjadi isu yang cukup besar. Memang dan juga tertutup dengan adanya RDG di pekan kemarin yang menetapkan 7 Day Repo sendiri tetap di level 4%, Mbak Cakri. Oke, kalau dari luar negeri sendiri, kalau kita lihat di sini bursa utama Asia nampaknya hanya Hang Seng saja yang terkoreksi. Ini cukup banyak mempengaruhi indeks kita untuk tetap berada di zona hijau meskipun penguatannya nampaknya juga cukup terbatas untuk sepanjang hari ini. Iya, yang tadi saya katakan memang ini cukup plus minus ya, di mana memang ada tensi yang meningkat dari US dan juga China. Namun juga untuk dari US-nya sendiri sebenarnya kalau kita lihat mencatatkan all time high ya, di mana memang kalau kita lihat dari Nasdaq-nya sendiri terbantu dari saham-saham teknologi yang terus meningkat. Lalu juga memang masih menunggu ya untuk dari global sendiri bagaimana dari The Fed ya, dan juga bisa dikatakan Powell sendiri bagaimana upaya yang dilakukan dari The Fed untuk melakukan perbaikan ekonomi secara global, di mana memang itu ditunggu sekali pidatonya itu di hari Kamis nanti, Mbak Cakri. Oke, kalau memang pergerakan indeks kita cukup terbatas diperkirakan untuk sepanjang hari ini, kira-kira sentimen apa saja yang bisa mengerek indeks setidaknya tetap stabil di kisaran saat ini, Mas Rudi, di 5.300? Yang tadi saya katakan ya, perkembangan vaksin masih menjadi topik utama ya, di mana vaksin merah putih tadi yang memang menjadi salah satu sentimen yang bisa mengangkat isu positif terhadap IHSG kemungkinan secara jangka panjang. Karena kenapa? Dengan perkembangan isu vaksin yang dikembangkan di dalam negeri sendiri, ini tentunya akan mendongkrak dari adanya investasi kembali di Indonesia, karena harapannya adalah perbaikan
ekonomi yang akan terjadi di Indonesia kemungkinan tidak terlalu sangat signifikan penurunannya, Mbak Syafri. Jadi sehingga setidaknya menjaga dari sisi pertumbuhan yang setidaknya menjaga sisi pertumbuhan dan juga harapan adanya pertumbuhan lagi untuk dari ekonomi yang ada di Indonesia, Mbak Syafri. Oke, kita lihat bertumbuh pada seperti apa nanti uji klinis terakhir dari vaksin itu yang juga ternyata cukup signifikan mempengaruhi pergerakan indeks kita ya. Di segmen ini untuk menutup segmen ini nanti kita lanjutkan segmen berikutnya, Mas Rudi, di support dan resisten level di level support resisten berapa untuk IHSG hari ini? Oke, untuk IHSG sendiri kami melihat untuk supportnya sendiri berada di level 5267 dengan resistennya sendiri berada di level 5322 untuk hari ini, Mbak Syafri. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan dengan rekomendasi saham apa saja yang bisa dikoleksi besok, masih bersama Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Pemirsa tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.